ya nyusahin orang sih. Kalau menurut aku gitu aja sih. Kayak lebih secure untuk diri sendiri kalau misalnya ada knowledge apa teori yang udah kita pelajarin gitu untuk maksudnya untuk keamanan kita juga kan. Iya, namanya alam, aku selalu menyisakan sesering apapun aku diving, aku selalu menyisakan sedikit rasa takut aja sih supaya aku aware. Jadi kayak kamu punya nggak advice untuk teman-teman yang baru mau mulai diving? Hai Dashers, selamat bergabung kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Nah, dalam episode kali ini aku bakal ngobrol bareng Kak Sarah Diana Octavia. Yeay! Nah, jadi buat kalian yang belum kenal, Kak Diana ini adalah founder dari Roti Eneng dan Head of Creative Head of Creative Yayasan Terumbu Rupa. Bener gak Kak? Oke. Dan cerita langsung aja berkenalan lebih jauh dengan Kak Diana. Boleh dong kita sapa-sapa dulu. Hai. Kemana sih lihat? Oh iya, ini main. Oke. Jadi buat yang belum kenal sama Kak Diana, topik hari ini bakal seru karena biasanya kan kita banyak ngobrolin soal olahraga lari, panjat tebing, olahraga triathlon. Nah, tapi ini lebih spesifik lagi nih olahraga yang akan kita bahas soal diving sama Kak Diana. Nah, aku yang pertanyaan nih buat Kak Diana. Kak, apa yang pertama kali menarik minat kamu dalam cave and technical diving? Apa ya? First of all, aku tuh sering dibilang kayaknya tuh ambi sama orang, sama teman-teman aku sih. Saya kayak aku selalu mau melakukan banyak hal gitu loh. Pengen bisa ini, pengen bisa itu, pengen bisa ini gitu. Tapi most of all tuh sebenarnya I like to beat myself aja sih. Oke. Kayak gitu. Jadi kayak diving pun kayak gitu kan. Aku suka banget terus kayak what's next gitu. Terus kan katanya sih kayak pencapaian tertingginya adalah biasanya technical or cave diving gitu kan. Terus kayak oke deh, aku pengen nyoba gitu kan. Kayak ada at some point in my life aku pengen nyoba dan ternyata terutama cave ya. Ternyata aku suka banget gitu kayak it's dark down there, it's quiet down there, kayak the thrill, the adrenaline, I love it gitu. I mean cave diving is a very serious sport. I see. Maksudnya kan kamu harus berenang ke sela-sela gua di dalam air, udah harus pasti dingin gak Kak? Dingin gak sih? Dingin sih. Ada pasti harus bawa senter, harus bisa ngatur nafas segala macem. Like how do you keep yourself calm throughout the whole process gitu dalam cave diving? Beneran waktu cave itu soalnya kita bener-bener di train bener-bener banget kan. Jadinya apa ya, kalau misalnya let's say diving gitu, kita tuh di prepare supaya lo harus bisa ini kayak misalnya bisa mulai caranya diving gitu kan. Tapi waktu kita belajar cave diving itu emang di train supaya kalau terjadi kecelakaan gimana gitu. Jadi bener-bener trainingnya tuh very intense. Jadi semuanya tentang kalau misalnya alat lu fail gimana, temen lu hilang gimana, lampu lu mati gimana gitu. Jadi bener-bener kita dipersiapkan worst skenario-nya tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin karena itulah ya, itu yang membuat kita bisa tenang sih. Kayaknya sih kayak gitu deh. Kayaknya kalau yang panik, I think cave diving is not for everyone lah. Bukan buat yang panik gitu-gitu. Dan ternyata di tempat yang sepi dan gelap gitu, aku emang lebih tenang sih. You find peace. I find peace gitu. Gitu. Tapi berarti awal mula kamu tahu that diving is for you, water is for you, like the sea is calling you, itu tuh kapan Kak? Aku mulai diving tuh kayak 15 tahun lalu. 15 tahun yang lalu. Wow. Of course, it's funny story sih. I mean seperti semua orang yang broken heart, you wanna do something new kan. Terus kayak girls can relate to this. You wanna show the world kayak gue tuh bisa seru tanpa lo, gue bisa asik tanpa lo, gue bisa melakukan banyak hal tanpa lo. Of course, it started from there. Gitu. Terus kayak gue mau
new me, Iya, new bener-bener. adventure gitu, something like that lah. 15 years ago Iya. Terus kayak akhirnya cobalah diving gitu kan, something new. Terus kayak aduh ternyata ini olahraga yang sangat mahal ya gitu. Iya, Tapi iya, ternyata I'm iya. in love with it. Kayak terus with the community, ketemu orang-orang baru gitu tuh. Terus kayak sharing the same passion sama mereka. Terus kayak jadi tahu di underwater tuh ada apa aja. There's coral, kayak ikan-ikan tuh gimana kayaknya bumi ini tuh bergantung banget sama laut kita gitu kan, dan segala macam. Aku jadi kayak I'm so in love gitu kayak sama diving. Akhirnya kalau aku suka sesuatu biasanya aku tuh dalemin itu, kayak aku very into it gitu. Aku pengen lebih bagus lagi. Akhirnya aku ngambil another license, from another license to another license, gitu, another license to another license to another alat-alat. Jadi semuanya ya berkembang dari situ sih. Terus sampai akhirnya puncaknya adalah cave diving, and kemarin tuh aku ngambil kelas rebreather. Oke, itu kelas apa Kak? It is actually kayak how to explain it in a very simple way. Rebreather itu jadi kita udah nggak oksigennya tuh di apa namanya, di daur ulang gitu di alat yang sama gitu. Jadi kayak kita tuh bisa lebih lama, terus kita nggak ada bubbles karena udaranya di situ. Tapi it's very technical, jadi ada hitung-hitungannya, cara memakai alatnya. Terus kalau fail tuh gimana? Biasanya dipakai untuk eksplorasi atau biasanya untuk militer. I see. Mungkin kalau kita mau naruh bom gitu kan nggak ada bubbles. Tapi kita tidak mau menaruh bom ya. Kita naruh ini peruntukannya ya maksudnya. Betul, ini contoh. Maksudnya kalau perang nih Bener-bener, kita mulai ke negara You lain have to ya. go stealth. Iya, terus kayak This is the technicality that you have to go through. aku nggak gitu juga sih. Cuma maksudnya aku pengen belajar sih kayak ini barang ini apa sih, alat ini tuh apa sih, karena di Indonesia tuh ya jarang banget kan si rebreather ini. Pertama alatnya susah dan very expensive gitu. Jadi kayak ya udah aku pengen coba deh apa sih ini makhluk apa sih gitu. Kayak rasa penasaran Kak Diana ini tinggi, keren dan produktif gitu. Kalau kami kan misalnya cewek-cewek broken heart lah ya, makan martabak jam 12 malam gitu ya. Iya. Like no regrets in the morning, I'm broken hearted. Tapi beliau diving guys. Nah tapi aku penasaran Kak, berarti sampai di titik kamu mau ngambil sertifikasi kan itu berarti udah serius banget tuh. Kalau untuk technical diving sendiri sertifikasinya tuh apa aja sih Kak? Yang udah kamu lalui? Kayak ya mostly deep dive sih, kayak kita ke lebih dari 40 meter biasa, kalau technical itu ke 50 gitu biasanya. Itu udah harus pakai sertifikasi ya? Itu sertifikasi yang beda lagi. Jadi kayak akhirnya kita kayak harus bawa tabung oksigen juga, pure oksigen. Kenapa? Supaya pas kita naik ke atas itu kayak lebih bisa cepet lah gitu decompressionnya gitu. Jadi kita ada hitung-hitungannya. Jadi kalau biasa kita diving recreational kan kayak udah tinggal pakai dive komputer, kita udah tahu tuh kita harus di kedalaman 20 meter misalnya, bisa 20 menit, di kedalaman 15 meter bisa 30 menit dan lain sebagainya. Kalau ini tuh kita ada hitungan manualnya gitu, harus bisa ngitung itu. Jadi just in case ada alat-alat yang failure, kita tetap bisa punya hitungan manual kayak gitu. Jadi always prepare for the worst gitu. Ternyata kalau technical ya pusing sih kadang-kadang kayak ngapain sih. Tapi karena itu kan ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng gitu loh. Once you're in it kayak udah harus serius gak sih, ngerti alatnya, ngerti hitung-hitungannya, like ngerti ada sign-signnya juga gak sih Kak kalau lagi dalam air ngobrol sama satu sama lain? Ada. Terutama di cave kan beda. Kalau recreational kan signnya paling kan kayak ya ada go up, go down gitu-gitu segala macam, trouble. Terus apa sih, shark, ikan-ikan. Kalau di cave itu karena like pitch black, jadi kita biasanya signnya tuh pakai center kita. Jadi kayak gini, berarti kita nanya ke teman kita, are you okay? Terus yang belakang tuh kita harus like ya okay, kita tuh gini-gini tuh berarti ada trouble kayak gitu-gitu. Oh I see. Tapi momen kamu tahu bahwa kamu suka banget sama cave diving itu pas kapan Kak berarti? Waktu nyoba sih. Jadi kayak nyoba pertama kali nih berarti. Iya, jadi kayak 2011 itu aku emang udah pengen banget. Gara-gara aku udah nonton satu film namanya Sanctum. Itu kayak soal kecelakaan cave diving gitu. Tapi aku lumayan lupa sih, kayak benar-benar lupa. Karena aku nggak tahu harus ngambil course-nya di mana, waktu di Indonesia belum ada. Terus masih jarang banget cave diving. Terus kalau baca-baca itu kayak kecelakaannya tuh hampir 80% pada zaman dulu ya, nggak kayak sekarang. Terus jadi kayak itu berlalu begitu saja sampai akhirnya kayak tahun 2018 ada temen aku yang bisa nih cave diving, mau nggak? Kita cobain yuk gitu. Kita belajar cave diving.
ya udah deh oke gitu. Akhirnya 2020 awal aku ke Meksiko. Gitu-gitu akhirnya dapat license-nya. Udah gitu aku tuh dapat reminder, aku tuh nggak pernah buka kayak apa sih Facebook gitu tuh nggak pernah at all kan. Tiba-tiba kayak ada something pop up gitu kayak di tahun 2011 ternyata aku pernah posting juga di Instagram kan. Gila aku tuh cerita ke teman-teman diving aku kayak aku pengen banget nih jadi cave diver. Terus mereka tuh ngeledekin gitu di postingnya itu nih cave diver perempuan pertama nih di Indonesia gitu-gitu. Terus udahlah berlalu begitu, emangnya begitu aku ngambil license itu di hari aku dapat license itu nggak tahu kenapa di Facebook itu kayak pop up gitu kayak reminder gitu. Gila. Aku ngerasa gila ya. Ini tuh mimpi aku kayak udah lama banget, hampir 10 tahun lalu gitu. Oh kayak, my god. Terus kayak bener-bener kalau kita naruh mimpi itu kayak kita we just seeding aja. Terus kita nggak tahu gitu kapan kita benar-benar petiknya gitu. Aku bener ngerasain itu gila, aku merinding waktu itu kayak gituan baik banget ya, maksudnya aku bisa dapat the license gitu dengan segala susah payah apa segala macam gitu. Begitu pulang dari Meksiko tuh bener-bener pas pandemik. Jadi kayak aku ngebayangin sih kalau aku telat sebulan aja tuh aku udah nggak akan berangkat gitu. Iya bener. Kayak gitu sih. Berarti secara langsung kamu kayak dari dulu udah memanifestasi kayak mau jadi cave diver gitu deh. Iya sih ternyata gitu. Ya aku juga nggak ngeh gitu kayak ternyata aku pengen itu sih, makanya akhirnya kesampaian. Dan ternyata pas masuk ke cave itu rasanya emang kayak magical aja sih buat aku, amazing sih. I see. Kak, what's the biggest challenge in cave diving? The biggest challenge ya, awal-awal kan kayak aku ngerasa a lot of adjustment aja, of course gitu kan. Maksudnya dari recreational terus kayak tiba cave diving tuh it's not that easy karena banyak adjustment yang harus aku lakuin. Begitu juga awal-awal gitu kan, pas aku ngambil training tuh kayak ya cowok semua gitu kan. Jadi aku ngerasa aku apa ya nggak boleh manja nih gitu loh, kayak ada pressure yang kayak gue nggak boleh manja nih, gue nggak boleh malu-maluin nih, gue nggak boleh kelihatan lemah kayak gitu sih. Terus ya pastilah kayak aduh aku takut kayak gue ternyata bego lagi, ternyata gue nggak bisa lagi ngelakuin ini karena bener banyak drilling yang kayak kita lagi ke cave gitu diem-diem tiba tabung kita ditutup gitu sama instrukturnya, tiba alat kita dibikin kayak failure, terus tiba-tiba masker kita dilepas, ya dalam keadaan ya merem gitu, kita harus gimana nih, kita ganti tabung, kita ngapa-ngapain. Berarti kamu udah harus hafal letak instrumen lagi apa iya, benar-benar alat-alatnya yang harus dikemanain dan alat-alat body kita. Jadi sebelum kita masuk ke cave itu biasa ada body check. Jadi kayak kita sama-sama ngomong gitu kayak nih ya pisau gue ada di sini gitu kan. Nih ya masker cadangan di sini ya. Gue punya 3 light. This is my primary light, this is my second light, this is my third backup light gitu. Terus kayak apalagi ya, punya semua alat kita harus ngasih tahu body kita. Jadi supaya kalau dia kenapa-napa kita bisa bantuin dia juga. Kayak gitu. Jadi bukan cuma hafal alat kita harus hafal alat body kita. Makanya begitu masuk cave itu bener-bener sama orang harus kita percaya. Jadi kalau kita kenapa-napa atau kita hilang, dia kan kayak mau mempertaruhkan nyawanya buat kita gitu. Iya benar. Tapi kalau misalnya cave diving tuh harus berbody apa masa harus badian kita atau boleh sendiri sih Kak? Kalau cave diving mungkin ilmu gue belum sampai sendiri sih ya. Cuma maksudnya kayak biasanya sih badian gitu. Tapi kalau sendiri gue pernah nyoba, itu pun di satu tempat yang gue udah sering banget masuk. Aku udah sering masuk, terus kayak udah familiar banget. Terus aku udah yakin pasti cave-nya juga aman buat aku. Itu pun rasanya masih kayak zeng gitu kayak serem sih ternyata kalau nggak ada orang tuh kayak sendirian tuh apa ya, adrenalinnya beda lagi gitu kayak takut sih ternyata. Tapi perbedaan antara cave itu apa sih Kak? Maksudnya kan kayak yang kamu kan pasti udah menelusuri banyak banget cave nih, udah diving di banyak banget cave. What's the difference between each caves that you went in? Kayak apakah mereka punya signature tersendiri per cave yang kamu lihat? Apakah ada menemukan treasure kah di dalam cave-nya atau apa gitu Kak? Tiap cave beda-beda karena umurnya kan beda-beda. Kayak umur cave itu beda-beda. Jadi ada cave yang stalagmite-nya tuh masih kayak udah mungkin udah jutaan tahun, ratusan juta tahun. Jadi itu udah keras banget. Ada tuh yang kayak soda straw gitu. Jadi rapuh banget, makanya kita mesti hati-hati banget.
Terus ada yang banyak fosilnya dari berapa juta tahun lalu. Terus ada yang masih ada tulang-tulang ular atau apa. Terus ada juga yang gerabah-gerabah atau kayak koin-koin kuno. Jadi kayak setiap cave tuh punya surprise-nya masing-masing gitu kalau menurut aku. Terus ada cave yang bener-bener kayak gua yang di film yang panjang, kayak lorong-lorong kayak dibikin manusia. Jadi aku ngebayangin kayak mungkin emang dulu ada manusia gitu hidup di situ kan. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kayak setiap cave itu menurut aku beda-beda. Tapi setiap cave itu selalu bikin apa ya? Aku jadi kayak menghayal gitu aja gitu kayak ini kan dulunya lautan, terus jadi daratan, habis itu jadi ketutup air lagi. Jadi kan melewati fase berapa tuh 3 kali kan, kayak dari laut, terus dari daratan, terus sekarang jadi keisi air lagi. Itu kan waktunya panjang banget. Iya benar-benar. Udah kayak berenang di lorong waktu gitu kali ya. Iya, jadi seru banget sih, seru banget. Seru. Kak, mau dong share dikit approach kamu dalam managing dive planning and safety protocol tuh, especially in complicated environment seperti apa? Pasti kan kamu tadi mention pas latihan tuh sempat dibikin di situasi yang agak tegang, atau misalnya kayak if your alat-alatnya fail apa gimana, kayak kamu ada tips untuk memberikan, untuk di sini mungkin yang lagi belajar diving juga, managing stress and managing calmness in complicated situation tuh gimana nggak Kak? Prepare yourself sih, dan banyak latihan kali ya. Kayak kalau aku udah mau berangkat itu, kalau ada waktu aku selalu di kepala aku tuh memutar ulang gitu adegan-adegan yang harus aku ituin, karena kan biar itu tuh jadi muscle memory kita kan. Kalau kita udah biasa gitu, merem mata juga iya pasti nggak akan tegang gitu. sih. Dan aku namanya alam, aku selalu menyisakan, sesering apapun aku diving, aku selalu menyisakan sedikit rasa takut aja sih, supaya aku aware. Jadi kayak kalau aku udah lama nih nggak ke cave, biasanya aku akan minta satu dive yang boleh nggak aku adjustment dulu. Aku nggak yang kayak gue udah biasa, kan ada sometimes orang yang gitu, gue udah expert diver gitu kan, udah sering lah cetek lah kayak gini. Nah aku tuh nggak pernah mau ngerasa kayak gitu. Jadi kayak aku tes dulu alat-alat aku ya, karena aku udah kayak 6 bulan nih aku nggak diving gitu. Kayak aku harus kayak adjust lagi gitu segala macam. I see. Tapi berarti emang when it comes to being with Mother Nature tuh kita nggak bisa 100% yang kayak I'm so ready. Enggak sih menurut aku, karena banyak kecelakaan yang terjadi justru orang-orang yang udah expert, yang udah season gitu. Karena mereka selalu ngerasa kayak gue udah sering lah, it's okay lah, ini mah enteng lah kayak gitu. Iya. Nah Kak, kalau untuk diving ini sendiri kan, I think some people consider it as a high risk sport. Nah buat kamu nih udah ngejalanin, is the risk worth the experience? Of course. Aku tipe yang kayak pasrah gitu sih. Soalnya kayak ibaratnya kalau Tuhan mau panggil kita bisa di mana aja. Iya kan. Soalnya mamaku tuh tipe yang kalau aku pergi tuh dulu awal-awal suka nangis gitu. Kayak kamu tuh anak perempuan ngapain sih gini-gini gak amat gitu kan. Terus aku bilang, "Mah, kalau misalnya aku lagi berdiri di pinggir jalan nih, terus keserempet motor, mati juga." Ibaratnya gitu kan. Kalau aku matinya di cave, kayak lebih keren aja. Aku suka ngeledekin mamaku gitu. Kalau aku matinya di cave atau itu kan kayaknya lebih keren dibanding keserempet motor. Aku gak akan masuk berita mana-mana gitu. Jadi kayak udah, tapi bener sih kan nyawa gak ada yang tahu ya. Gak ada yang tahu, lu lagi makan keselak aja bisa mati. Bener, setuju. Nah ini sebenarnya satu hal yang menarik yang menurut aku pengen aku bahas sama Kak Diana. Di bio Instagram kamu, you mentioned that you have ADHD. Nah, sebagai sesama ADHD nih yang gak bisa diem ya. Benar, aku mau nanya, gimana cara kamu menyalurkan energi kamu untuk mempelajari olahraga diving ini? Kayak, I know ADHD kan gampang ke distract, kita gampang lose focus. Kayak, how do you maintain your focus for the past 15 years? That I wanna know. Ya. Aku tuh udah punya satu buddy yang ngertiin aku banget, namanya Bona. Jadi kayak begitu aku bengong dikit tuh dia udah langsung tahu gitu, kayak gitu kan, jangan carried away gitu kan. Kayak dia udah, itu by lihat-lihatan itu sih penting kan. Misalnya aku selalu ada yang ngingetin aku. Terus kalau aku butuh, aku selalu
minum obat. Oke. Jadi aku ke dokter. Jadi Iya. kayak waktu aku mau ngambil cave course gitu kan panjang tuh. Iya. Terus kayak seharian kayak rebreather course, aku lumayan nervous sih. Aku takut aku nggak fokus pasti. Apalagi kalau dengerin orang ngomong berjam-jam gitu, aku pasti udah daydreaming kan. Jadi kayak ya aku ke dokter dulu. Aku ya misalnya aku on medication jadinya. Tapi that's a very normal thing for ADHD people kok, sumpah. Aku pun kayak paling dikasih Concerta, Ritalin gitu dari dulu tuh udah. Iya. Aku kayak ya nggak apa-apa, harus gimana dong gitu kan. Iya benar. It helps us stay in the lane gitu. Bener. Dan ternyata karena di cave itu gelap dan sepi, bener-bener gak ada suara, itu tuh malah membuat aku jadi fokus. Oke, kamu jadi tenang gitu. Iya, ya. itu beda banget rasanya. Kalau di laut pun kan ntar ada suara boat, ada suara teman kita, terus ntar ada guide-nya manggil-manggil teng gitu kan. Kayaknya masih still so many stuff. Padahal orang bilang ini damai banget. Begitu di cave itu bener gak ada suara sama sekali. Keren banget. Tipe kedamaiannya beda ya. Iya sih. Heningnya tuh hening beda gitu banget. Ya, aku suka banget sih itu kayak meditasi sih kayaknya buat aku. Tapi kamu pernah gak along the journey merasa kesulitan handling your attention span, attention management gitu dalam pas belajar course kan itu banyak teknikal kan Kak? Kamu punya tips gak sih untuk manusia ADHD semua di luar sana managing hal-hal yang teknikal itu, kamu gimana Kak? How do you cope with it? Apa ya? Kemarin itu ngambil rebreather kan aku di Filipina. Terus kebetulan aku ngambil ini tuh sama orang yang aku emang admire banget. Dia itu tinggalnya di luar kan. Ini kayak orang ini legend banget lah di dunia cave and diving gitu. Namanya Patrick Whitman. Jadi aku deg-degan banget. Emang bener sih begitu ketemu dia tuh aku ngerasa aku tuh kayak I'm nothing gitu. Kalau di sini mungkin orang kadang maksudnya kayak lu kan maksudnya udah experience diver, maksudnya gitu kan, nggak ada apa-apanya sih di luar sana tuh benar-benar aku ngerasa gila nggak ada apa-apanya. Jadi pas dia ngajar tuh dia cepet banget ngomong dan itu tuh ngajarnya tuh yang bisa dari kita jam 6 pagi disuruh sama dia disuruh olahraga dulu. Jam 6 pagi kita disuruh fitness dulu, lari dulu sama dia. Karena dia very fit. Udah gitu jam 7.30 kita suruh sarapan, jam 8 kita mulai kelas, kadang-kadang sampai jam 9 malam. Kebayangkan itu berat sih. Itu lumayan berat. Aku burn out banget. Tapi beneran aku kayak sampai aku harus ngakuin, please pause, slow down, please slow down gitu. Kayak ya harus ngakuin gitu kayak slow down. Atau kalau aku udah gak bisa nangkep, aku foto-foto aja apa yang dia jelasin. Jadi begitu malamnya aku udah tenang, aku ulang aja semua pelajaran aku. Oh my god, there is something that I do all the time. Kayak merhatiin seseorang nih, nggak ini kecepatan, kecepatan foto terus nanti sudah kayak gini, cari-cari sendiri. Iya, cari-cari sendiri kayak iya aku relate banget lagi Kak. Iya. Nah, kalau untuk cave dive nih kita balik lagi Kak. Kamu punya 3 top lokasi favorit kamu nggak untuk cave dive itu di mana aja? Kan gak banyak ya lokasi cave. Jadi kayaknya mungkin aku cuma punya 2 ya. Top 2. Top 2-nya Meksiko kalau di luar. Yang kedua itu di Indonesia di Buton atau Bau-Bau. Oh wow, gila seru banget. Kalau gak salah di Papua juga ada ini gak sih Kak? Di Raja Ampat tuh banyak wisata-wisata air yang cave juga. Tapi itu really kan sea cave kan. Jadi kalau cave-cave yang biasa aku datengin tuh biasanya yang out of nowhere di jungle gitu. Jadi bukan laut. Jadi biasanya malah air tawar atau payau. Wow. Perbedaannya sama air laut sesignifikan apa Kak kalau misalnya? Kalau di laut kan cave-nya nggak panjang ya. Cuma kayak keluar masuk lagi. Jadi rekreasional lah biasanya. Kalau cave-cave di hutan ya misalnya gitu, itu tuh terutama Meksiko sih itu panjang banget berkilo-kilometer. Ada yang berkilo-kilometer. Jadi kayak divingnya masuk ke dalam cave itu bisa 2 jam gitu. Aku tuh suka penasaran untuk menemukan rute cave seperti itu. Berarti ada satu orang yang buka jalur dulu kan? Atau ada. Wow. Penduduk lokal biasanya. Kayak mengandalkan penduduk lokal sih. Makanya bertemanlah dengan penduduk lokal. Betul. Jadi kalau eksplorasi itu kayak nanti ada orang dari kampung sini, itu kakak itu ada cave di sini, jadi terus kita datang lah ke situ. Terus kayak biasanya bahkan yang
ngelihat dulu tuh yang penduduk lokal yang udah lebih sering ya, yang cave diver ya, di bau-bau mereka yang lihat dulu, survei dulu, nih goanya berapa panjang sih, memungkinkan nggak dimasukin kayak gitu, menarik nggak? Keren gitu. banget loh. Itu aku tuh selalu wondering kalau misalnya ada tempat-tempat yang ini bisa cave, ini bisa diving, ini bisa nggak? Berarti kan ada satu orang yang udah ekspedisi dulu gitu kayak ada. nih. Biasa rame-rame sih datangnya. Jadi kalau Zong ya udah kayak Desember lalu kan aku ke bau-bau, itu kayak eksplorasi lah kecil-kecilan gitu. Terus jadi kita kayak udah gotong-gotong alat, udah jalan kayaknya jauh, capek banget, panas apa segala macam. Ternyata Zong gitu, begitu masuk ke cave-nya, ternyata cave-nya tuh nggak panjang, kayak cuma ya mungkin 5 meter gitu. Jadi nggak bisa di divingin. Jadi udah kita pergi lagi. I see. Gitu nah aku mau nanya dong, kamu punya nggak advice untuk teman-teman yang baru mau mulai diving? Diving apa nih? Diving open sea deh. Open sea ya. Open sea or cave diving, I don't know. Oke, open sea dulu deh ya. Open sea kayak dulu. Enjoy aja sih. Aku ngelihat kayak orang-orang tuh banyak merasa pressure kan diving. Pressure-nya gini kayak abis dari satu license misalnya open water yang pertama, itu kayak harus banget ngambil advance. Oke lah advance. Abis itu harus ngambil rescue diver. In 1 year sometimes orang dari ngambil open water tiba jadi instructor. Wow. Aku take your time, enjoy the dive, kayak nikmatin aja dulu gitu. Kayak aku nggak tahu sih ya, maksudnya kalau aku nyari instructor, aku nggak mau instructor aku kayak udah diving berapa setahun. Aku mau, tapi beda-beda ya tiap orang ya. Soalnya kadang-kadang mengambil license itu cuma demi ya gengsi aja orang-orang. Yang biasanya very Jakarta kan. Terus that's very ibu kota. Ibu kota kan kayak gitu, kayak buru-buru kayak lu license, terus kayak tiap ketemu. Karena aku ketemu orang yang baru diving gitu, license-nya apa? Kayak aku bilang open water gitu. Aku males aja, ngerti gak sih kayak pasti aku bilang cave diver. Kayak belagu banget. Nggak, baru kok gitu. Maksudnya take your time aja. Kayak ini bukan buat nunjukin ke siapa-siapa juga. This is for yourself gitu. Terus kalau ngambil, karena aku misalnya kalau aku ngambil instructor, tadi aku bilang aku nggak mau dong instructor yang baru setahun diving jadi instructor. Sedangkan aku punya instructor menurut aku tuh semua yang udah season lah. Instrukturku misalnya ngajar Kopaska gitu. Jadi kayak aku ngedengerin cerita-cerita mereka tuh yang wow, hebat banget ya, wow. Iya aku tuh hampir mati karena gini-gini, wow gitu. Jadi mereka punya penanggulangannya gitu loh, kayak gila orang-orang nih hebat. I can look up on them gitu dong sebagai instruktur aku gitu. Jadi ya menurut aku sih take your time, nggak usah buru-buru lah. Maksudnya nggak usah kemakan gengsi atau karena udahlah ambil ini, iya. Terus atau beli alat-alat paling mahal gitu, enggak. Waktu awal aku mulai diving, biasanya aku cuma punya basic stuff kayak masker, fin aku gitu kan, wetsuit, sisanya aku nyewa. Terus begitu aku kenal olahraganya, aku jadi bisa bedain yang enak apa enggak kan. Aku mulai baru bawel. Karena kalau orang sekarang tuh alat beli yang paling mahal, ya nggak apa-apa juga sih, itu kan duit mereka. Cuma gini loh, kayak kita memulai, let's say lari deh. Awal lari kayaknya pakai sepatu apa aja tuh aku bisa lari. Begitu udah lama lari, sepatu yang ini kurang nih. Kalau yang ini gini nih, kalau ini enakan karbonnya gitu. Makin mahal kan. Jadi kayak enjoy aja, kayak lari aja dulu kayak gitu kan. Prosesnya aja gitu kayak begitu. Dulu kayaknya aku pakai alat rental enak aja, aku bisa diving di mana aja pakai alat rental. Kalau sekarang nggak enak nih, berat ya. Kalau napas pakai ini nggak enak. Kalau ini gini, kalau ini ada bunyinya ya. Kan lebih bawel kan. Tapi kan itu kan proses gitu. Jadi nikmatin aja. Kalau as a newbie, nikmatin aja, nggak perlu buru-buru udah gitu. Yang newbie kalau misalnya ngeliat aku kayak, aku mau dong belajar cave. Itu kan prosesnya juga panjang, nikmatin aja stage-nya. Atau kayak boleh gak sih ke cave kalau nggak pakai license? Ya nyusahin orang sih. Kalau menurut aku gitu aja sih. Kayak lebih secure untuk diri sendiri kalau misalnya ada knowledge apa teori yang udah kita pelajarin gitu untuk maksudnya untuk keamanan kita juga kan. Iya, ibaratnya kamu ngomong ke pembalap gitu kayak, aku pengen bisa balapan nih, tapi nggak mau punya SIM, nggak bisa nyetir. Tapi nggak tahu cara nyetir. Kan kesel kan, maksudnya gitu. Iya benar-benar. Kak, untuk diving ini ada olahraga lain yang kamu lakukan untuk mensupport stamina atau performance kamu nggak? Sekarang ini lari. Lari. Pelari juga Kak Diana ini.
Terus ya boxing, paddle, dulu panjat tebing. Wow, banyak ya. Keren. Tapi berarti yang paling utamanya dalam mensupport performance kamu apa, Kak? Recently lari kali kalau sekarang ya. Lari ini aku baru mulai 2 tahun terakhir soalnya. 2 tahun terakhir. Aku suka lihat di story-nya Kak Diana tuh ada banget nih orang lari siang-siang. Itu cuma Kak Diana doang sih aku lihat sih. Jam 12 siang. Tapi kayak jalan udah sepi. Kayak you have the whole place to yourself. Iya. Itu seru banget sih. Bener. Tapi kalau untuk ini kamu ada latihan breathwork yang spesial sendiri gak sih Kak? I mean kayak ada latihan breathwork yang terpisah gitu. Kalau aku sih enggak sih. Kebetulan ya mungkin aku udah terbiasa olahraga. Terus ya gak ngerokok. Jadi napas aku lumayan irit kali ya gitu. Jadi aku gak ada latihan khusus yang kayak yoga, meditasi gitu gak ada sih. I see. Seru banget. Tapi berarti olahraga kamu ada lari, ada tadi apa? Ada panjat tebing juga Kak? Iya. Panjat tebing terus apa lagi Kak? Boxing, paddle, itu semuanya memerlukan stamina yang tinggi. Oh, basket nih. Oh, basket juga. Iya. Man, that's so cool. Tapi berarti di tahun 2024 ini experience cave dive kamu yang paling seru apa Kak? Tahun ini udah sempat cave dive lagi belum Kak? Sejujurnya karena persiapan lari ini. Oh iya. Jadi kayak aku sampai bilang kayak tahun 2025 kayaknya aku mau agak gak lari ya. Aku gak mau kayak terus serius lari. Karena Kak Diana sedang mempersiapkan Chicago Marathon. Akan berlari full marathon ya Kak? Iya. Itu berarti kamu ngebagi waktu antara diving dan program larinya gimana Kak? Karena kalau full marathon ada you have to go through like what? 2 months? 3 months of training gak sih? Harusnya sih kayaknya 6 bulan sih ya. Orang-orang ya? sih kadang setahun ya. Cuma karena aku agak maksudnya kayak aduh gitu. Iya. Oh jadi lucu tahun lalu kan aku Berlin tuh maraton pertama aku. Terus kayak 3 minggu sebelum berangkat Berlin tiba-tiba sahabatku si Bona ini badi gini udahlah kita ke cave lah, kita eksplorasi nih di Tuban nih ada nih, kita naik mobil deh, kita road trip gitu kan. Terus kayak dasar si lemah iman kan, dia aku tergoda gitu. Bisa lah nih kayaknya udah peak training ya, kayak masih bisa lah nih kayaknya berangkat begitu. Sampai di Tuban tiba-tiba dia gini, kita lanjut Bali kali ya dia. I was like, seru banget. What? Seminggu lagi doang, nanti lu pulang naik pesawat. Jadi kayak terus ya betul lagi-lagi si lemah iman tuh kayak ya udah bisa nih kayaknya masih sisa 10 hari nanti sebelum berangkat Berlin. Jadi akhirnya aku kayak ya udah sebelum berangkat Berlin itu aku malah kayak nggak lari sama sekali. Kayak 2 minggu itu malah aku pergi gitu road trip sama dia gitu. Kayak aku kayak it's a stupid decision tapi kayak udahlah. Tapi aku belajar. It's fun, right? Makanya aku kayak ngerasa jadi kayak ini lari ini kayak yang tahun ini ya karena udah kan yang pertama udah lewat, jadi kayak aku nggak mau terlalu stres deh kayaknya. Maksudnya aku kayak aku mau enjoy aja gitu. Kalau trainingnya pas kelewat ya udah nggak usah stres juga gitu. Bener. Tapi yang kali ini aku nggak pergi-pergi sih sebelum 2 minggu ini kayak like sebulan terakhir ini aku lumayan cukup disiplin lah maksudnya latihan gitu. Jadi mengingat lusa sudah mau berangkat ya. Betul, sangat mepet ya. Sebulan baru latihan. Jadi kayak oke, nanti cave divingnya berarti masih akhir tahun aja. Jadi abis dari sini aku nggak cave sih. Abis pulang dari sini aku mau ke Timur Leste. Seru abis banget. itu baru kayak mau ke Bau-Bau. Man, aku berharap aku jadi Kak Diana sih sekarang. Bisa jalan-jalan keliling, mengeksplorasi cave-cave dan indahnya bawah laut dan bawah air ya. Seru banget sih Kak. Nah, tapi kalau untuk long term goals in diving, kayak what do you have for your long term goals in diving, both personally and professionally? Ya aku pengennya jadi lebih ke explorer sih, kayak cave-cave baru. Terus aku pengennya ya cave di Indonesia tuh jadi lebih maju lah pariwisatanya. Itu sih salah satu goalsnya. Karena kan kayak sekarang nih Meksiko itu kan Mekahnya lah buat cave diver. Aku pengen kalau suatu saat Indonesia tuh juga pariwisatanya bisa maju lewat cave diving. Karena nggak semua negara punya cave seindah kita atau Meksiko menurut aku. Bener-bener. Kayak gitu. Terus mungkin next stepnya mungkin aku nggak tahu nih karena ini selalu yang aku tunda-tunda. Mungkin instruktur kali ya kan. Keren. Mungkin karena kayak udah berapa tahun ini kan kayak instruktur aku pada nge-push aku untuk jadi instruktur. Cuma aku tuh selalu
merasa kayak am I ready gitu, kayak am I gonna be a good, aku tuh selalu gitu, am I gonna be a good instructor. Dan kalau aku jadi instructor, aku pengen bener-bener yakin kalau aku bisa jadi instructor yang baik dan aku bisa transfer knowledge aku ke orang dengan benar. Oh my god, keren banget sih. Jadi we wish you luck banget Kak. Kalau misalnya kamu udah jadi instruktur, nanti aku siap belajar. Bener ya? I'm so ready to embark on a new journey. Walaupun gak lagi broken heart kan. Iya, walaupun gak lagi broken heart. Tapi Kak Diana adalah bukti bahwa broken heart itu bisa menjadikan sesuatu yang positif gitu loh. Kayak girls who knew after maybe a very heartbroken experience, tiba-tiba diving, tiba-tiba 15 tahun kemudian udah jadi dive master. Aduh, itu keren banget sih Kak. Tapi I gotta know, like, what's the best advice someone has ever given to you on your journey gitu? Pasti kan ini 15 tahun nih. Mungkin ada beberapa momen di mana kamu ngerasa down atau ngerasa kayak things are getting hard, kayak kamu pernah dapat advice dari seseorang nggak yang life changing buat kamu? I think either aku dapat dari orang atau aku baca ya, tapi kayak akhirnya this is my mantra sih. Maksudnya kayak everything will be okay. If it's not okay, then it's not the end. Jadi kayak aku selalu ngomong gitu. Jadi sometimes kalau have a bad day gitu, atau kayak lagi course terus aku capek banget, aku ngerasa kayak I'm not the best student in class gitu kadang-kadang kayak, atau kayak aku yang paling goblok di kelas gitu, kayak it's okay, kayak karena ya it's not the end. Kalau ini endingnya pasti semuanya bakal baik-baik aja. Itu sih kayaknya mantra aku deh. Itu keren banget sih. Oh my god, semoga yang Kak Diana bilang bisa jadi reminder juga ya buat kalian. Mungkin di sini ada yang baru mau belajar diving, atau mungkin udah halfway there and then feeling a bit hesitant, kayak gue lanjut nggak ya. Jangan pernah ngerasa kan kadang-kadang kita tuh misalnya satu kelas gitu sama yang kayaknya dia cepet banget nih bisanya, kayak very gifted gitu kan, kayak membuat kita jadi panik kan, kayak gue nggak bisa deh, ini kayak gue bingung nih orang ngomong apa gitu. Tapi aku melihat instruktur aku yang baik kayak dia yang kayak bilang gitu, dulu gue tuh bersihin masker aja tuh it's so hard buat gue. Dan sekarang dia jadi instruktur gitu, yang kayak semua orang look up on him, yang kayak bener-bener kalem, yang kayak Yoda. Jadi aku kayak semua orang ada masanya kayak dimana kita goblok, and it's okay. Karena pada saat kita ngerasa kita bego itu, kita kan selalu kayak berusaha untuk jadi lebih baik lagi gak sih? Iya, bener banget. Kalau orang-orang yang pintar itu kadang tuh kayak di take it for granted gitu kan, jadi it's so easy gitu kan, gampang. Itu feelingnya kayak semakin kita nggak tahu, semakin kita pingin cari tahu gitu. Ada apa ya? Oh my god, Kak, thank you so much for coming and sharing. Ya, kita benar-benar appreciate your time banget. Ini sebuah cerita yang very insightful for us. Kayak sumpah sih aku jadi penasaran banget, pengen diving. Thank you for having me. Seneng banget ngobrol-ngobrol. Keren banget ceritanya. And for all of you yang mungkin punya ADHD juga seperti Kak Diana dan kita, tenang aja, kayak you'll be okay. You'll be okay. And if you're not okay, it's not the end. Jadi itu dia shares obrolan aku bareng Kak Diana. Semoga bisa jadi insight dan juga inspirasi buat kalian untuk terus berolahraga dan menekuni apapun itu kerjaan dan juga hobi kalian ataupun olahraga kalian yang lagi kalian geluti. Jadi jangan lupa untuk dengerin terus podcast Easy Pace di Spotify dan channel YouTube Dashboard, and we'll see you guys on next episode. Dadah. Bye.